Nama saya Gina Salsabila, saya dari Universitas Al-Azhar Indonesia, jurusan Psikologi. Saya akan menjelaskan filsafat Islam dari tokoh Ibnu Sina. Ibnu Sina, dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat, adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter kelahiran Persia. Ia juga seorang penulis yang produktif yang sebagian besar Karvanfa adalah seorang filosofi dan kedokteran. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern. Karyanya yang sangat terkenal adalah Al-Qanun fi at-Tibb, yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Ibnu Sina merupakan seorang filsuf, ilmuwan, dokter, dan penulis aktif yang lahir di zaman keemasan peradaban Islam. Pada zaman tersebut, ilmuwan-ilmuwan Muslim banyak menerjemahkan teks ilmu pengetahuan dari Yunani, Persia, dan India. Teks Yunani dari zaman Plato, sesudahnya hingga zaman Aristoteles secara intensif banyak diterjemahkan dan dikembangkan lebih maju oleh para ilmuwan Islam. Pengembangan ini terutama dilakukan oleh perguruan yang didirikan oleh Al-Kindi. Pengembangan ilmu pengetahuan pada masa ini meliputi matematika, astronomi, aljabar, trigonometri, dan ilmu pengobatan. Pada zaman dinasti Samayid di bagian timur Persian wilayah Khurasan dan dinasti Buyid di bagian barat Iran dan Persian, memberi suasana yang mendukung bagi perkembangan keilmuan dan budaya. Di zaman dinasti Samaniyah, Bukhara dan Baghdad menjadi pusat budaya dan ilmu pengetahuan dunia Islam. Filsafat Ibnu Sina, yang pertama ada metafisik. Filsafat Islam metafisika Islam awal dijiwai karena dengan teologi Islam, membedakan lebih jelas daripada Aristotelianisme antara esensi dan eksistensi. Sedangkan keberadaan adalah domain dari kontingen dan disengaja, esensi bertahan dalam makhluk luar disengaja. Filsafat Ibnu Sina, terutama bagian yang berkaitan dengan metafisika, berutang banyak Al-Farabi. Pencarian untuk filsafat Islam definitif terpisah dari okasionalisme dapat dilihat pada apa yang tersisa dari karyanya. The necessary ada karena to itself dan tidak memiliki hakikat atau esensi selain keberadaan. Selanjutnya, ini adalah one wahid ahad karena tidak bisa ada lebih dari satu, diperlukan yang ada karena hakikat tanpa diferensia untuk membedakan mereka dari satu sama lain. Namun, untuk meminta diferensia mensyaratkan bahwa mereka ada karena diri serta karena apa yang selain diri mereka sendiri, dan ini bertentangan. Namun, jika tidak ada diferensia membedakan mereka dari satu sama lain, maka tidak ada rasa di mana ini eksisten tidak satu dan sama. Ibnu Sina menambahkan bahwa diperlukan yang ada karena hakikat, tidak memiliki genus atau definisi maupun rekan atau berlawanan, dan terlepas dari materi, kualitas, kuantitas, tempat, situasi, dan waktu. Selanjutnya ada teologi. Avicenna adalah seorang muslim yang taat dan berusaha untuk mendamaikan filsafat rasional dengan teologi Islam. Tujuannya adalah untuk membuktikan keberadaan Tuhan dan ciptaannya dari dunia ilmiah dan melalui akal dan logika. Penglihatan Avicenna tentang teologi Islam yang sangat berpengaruh membentuk bagian dari inti kurikulum di sekolah-sekolah agama Islam sampai abad ke-19. Ibnu Sina menulis sejumlah risalah singkat berurusan dengan teologi Islam. Ini risalah disertakan pada Nabi yang ia pandang sebagai filsuf terinspirasi dan juga pada berbagai penafsiran ilmiah dan filosofis dari Quran, seperti bagaimana Quran kosmologi sesuai dengan sistem filsafat sendiri. Secara umum, risalah ini terkait tulisan-tulisan filosofis ide-ide agama Islam, misalnya akhirat tubuh. Ada petunjuk singkat sesekali dan sindiran dalam bukunya Lagi Bekerja, namun yang Avicenna dianggap filsafat sebagai satu-satunya cara yang masuk akal untuk membedakan buatan nyata dari ilusi. Dia tidak menyatakan ini lebih jelas karena implikasi politik dari teori semacam itu.
jika buat bisa dipertanyakan, dan juga karena sebagian besar waktu ia menulis karya pendek yang berkonsentrasi pada menjelaskan teori-teorinya tentang filsafat dan teologi jelas, tanpa menyimpang ke mempertimbangkan hal-hal epistemologis yang hanya bisa dipertimbangkan oleh filsuf lain. Avicenna menghafal Al-Quran pada usia 10, dan sebagai orang dewasa ia menulis 5 risalah mengomentari surah dari Al-Quran. Salah satu teks-teks ini termasuk bukti nubuat, di mana dia berkomentar pada beberapa ayat-ayat Al-Quran dan memegang Quran di harga tinggi. Avicenna berpendapat bahwa Nabi Islam harus dianggap lebih tinggi dari filsuf. Eksperimen pikiran. Sementara ia dipenjarakan di Kastil Vardajan dekat Hamadan, Ibnu Sina menulis yang terkenal mengambangmannya benar jatuhman percobaan berpikir untuk menunjukkan manusia kesadaran diri dan kekukuhan dan tidak material jiwa. Ibnu Sina percaya mengambangkan eksperimen pikiran menunjukkan bahwa jiwa adalah substansi dan mengklaim manusia tidak dapat meragukan kesadaran mereka sendiri, bahkan dalam situasi yang mencegah semua input data sensorik. Pikiran percobaan kepada pembacanya untuk membayangkan diri mereka diciptakan sekaligus sementara ditangguhkan di udara, terisolasi dari semua sensasi yang mencakup tidak ada kontak sensorik bahkan dengan tubuh mereka sendiri. Dia berargumen bahwa dalam skenario ini kita masih akan memiliki kesadaran diri, karena dapat dibayangkan bahwa seseorang ditangguhkan sementara udara terputus dari pengalaman rasa, masih akan mampu menentukan eksistensi sendiri. Poin pemikiran percobaan untuk kesimpulan bahwa jiwa adalah kesempurnaan, independen dari tubuh dan imaterial zat. The conceivability ini menunjukkan bahwa jiwa dianggap intelektual yang mencakup keterpisahan jiwa dari tubuh. Avicenna disebut kecerdasan manusia hidup, terutama intelek aktif, yang ia percaya untuk menjadi hipotesis yang melaluinya Tuhan berkomunikasi kebenaran kepada pikiran manusia dan menanamkan ketertiban dan kejelasan dengan alam.